pasti terlanjur dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kita lanjutkan perbincangan kita di siang ini ya. Saya masih ditemani Cak Gozali ya. Yang kita bahas adalah mengenai masalah rekayasa sosial ya. Seperti yang tadi kita sampaikan. Rekayasa sosial mengenai agama di Indonesia ini memang sudah luar biasa, luar biasa masif ya, yang membawa akhirnya agama itu bukan menjadi sesuatu yang menenangkan atau menjadi suatu perbaikan akhlak, tapi hanya merupakan identitas dan alasan untuk memaki-maki orang, bahkan menipu orang lain. Kita bayangkan masifnya rekayasa sosial ini. Kita tahu ya, seperti peristiwa seorang ustadz, dia mengajarkan keajaiban sedekah, itu luar biasa, sampai orang-orang datang ke pengajiannya dia, atau dia sudah memberikan pengajian di sana, sampai rela memberikan seluruh hartanya sampai jadi miskin ya. Tapi ya jelas ulamanya menjadi kaya raya ya, saya nggak tahu ya, dengan alasan apapun. Bagi saya hal seperti itu tidak bisa dibenarkan. Bagaimana Cak mengenai masalah rekayasa ini? Silakan. Rekayasa sosial itu seperti yang dikarenakan apa yang terjadi dengan sedekah isopansur, itu benar-benar rekayasa melalui agama. Jadi saya nggak tahu ya, apakah isopansur itu di belakangnya ada orang lain memang yang ahli merekayasa. Tapi pasti ada satu perencanaan yang luar biasa lah ya. Iya, mungkin ada satu tim ya, karena orang itu bisa sampai menyumbangkan mobil satu-satunya, lalu berharap alfa, itu tidak mudah. Nah, di situ memang ada proses ya, ada proses provokasi ya, lalu ada teror mental juga ya. Di situ ada sekumpulan, biasanya itu terus di situ ada bupati atau wakil bupati, sehingga dalam kondisi tertentu memang orang itu pada posisi tidak bisa menolak. Karena seperti turun saja, menyerahkan begitu saja. Ini menurut aku suatu rekayasa yang sangat jelek. Pada akhirnya kan cuma memiskinkan orang yang bersedekah. Ya, karena orang sudah dicekoki dengan halusinasi ya, atau sesuatu hal yang mistik. Ya sebenarnya agama tuh janganlah dibawa ke hal-hal yang mistik ya. Karena agama tuh hanya untuk menenangkan diri ya. Kecuali untuk diri sendiri ya silahkan, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Justru agama itu kan sebagai alat untuk mencerahkan diri. Iya betul. Agama itu sebenarnya petunjuk untuk belajar ilmu yang lain, misalnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan saintifik yang lebih diperlukan. Oke guys, jadi sebetulnya begini ya. Kalau misalnya kita bicara di Indonesia, rekayasa agama ini sudah dirancang jauh-jauh berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, karena ada kekuatan asing. Indonesia baru merdeka, kemudian ini terus mereka akan menggunakan kekuatan asing ini ya, akhirnya dengan Bung Karno juga pada saat dia memimpin Indonesia menghadapi ini juga kewalahan ya, sampai ada timbul DITII, timbul Permesta, timbul PRRI ya. Nah, tapi setelah memang mutlak dikuasai oleh Orde Baru, siapa di belakang Orde Baru kita tahu ya, ada CIA di sana. Nah, mereka tidak akan pernah memikirkan kecerdasan bangsa Indonesia, karena tujuan mereka karena imperialis dan liberalis, inginnya mereka menyedot seluruh sumber daya alam di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sampai diskriminasi, terutama agama, kemudian pendidikan. Mana adalah orang Indonesia punya pemikiran yang bebas ya, dari mungkin baru sekarang bebas, dan itu pun juga terus diserang kan. Zaman dulu mana ada pemikiran yang bebas. Nah, gimana fenomena itu, Cak Gozali? Jadi tadi ya, rekayasa agama. Iya. Rekayasa melalui agama itu
tidak serta-merta terjadi. Butuh waktu puluhan tahun. Mas. Iya, iya. Misalnya ayo mulai gunakan tangan kanan. Ya, kan itu kan. Sebenarnya ini baik. Kita menggunakan tangan kanan karena kan kita Kalau tangan kiri setan katanya. Tangan kiri setan. Oke lah, memang ini baik ya. Sebenarnya baik lah, walaupun secara pribadi bagi saya tangan kanan dan kiri ini bisa dipakai kapan saja. Oke. Ya, tetapi di sini gunakan tangan kanan. Ada ini sebenarnya bukan sekedar ajakan moral, tapi sebenarnya ini bagian dari rencana Allah. Iya, iya. Ya. Terus ucapan salam. Ya, saya tidak mengatakan ini ucapan salam ini salah, tapi ini berkaitan ini. Nah, nanti setelah itu terus poligami. Iya, iya. Baru janji-janji bidadari di surga. Nah, ini terus berkaitan, ya. Ada target-target tertentu, Mas. Iya, iya. Yang saya maksud rekayasa agama itu. Sehingga kalau orang yang tidak paham Al-Quran, ya begitu mudah tertipu. Beda Iya, sama yang mengerti agama. Ya, terutama orang-orang NU ya. Nah. Pada umumnya kan mereka tahu ya. Iya. Ya, untung di Indonesia masih ada NU ya. Bukan karena saya orang NU, tapi memang itu kenyataan. Nah, kemudian rekayasa sosial ini memang jelas ya, sudah dibina sejak lama. Terus gimana cara ngatasinya tuh, Mas? Kira-kira ya supaya kita bisa melawan ya. Jadi ini kalau menurut saya sih ya, kita ajarkan ya, beragama itu harus mulai dari Iya. ya, beragama itu tidak lagi dogmatis ya. Beragama kita biasakan untuk kita berdiskusi. Jadi ketika ada ustadz sedang ceramah yang menurut kita salah, kita harus berani mengatakan salah, Mas. Oke. Ya, tanpa ragu-ragu. Nah, dan lagi yang paling penting Tapi kalau nanti salah terus nggak dijawab tapi malah digebukin gimana? Nggak usah takut. nggak usah takut lah. Ya, Oke. jadi artinya itu tidak selalu terjadi ya. Ya, tetapi yang paling penting adalah patokannya jelas. Kita menilai itu beragama itu harus untuk perbaikan akhlak, ya. Iya, oke. Berislam itu untuk menuju rahmatan lil alamin, ya. Beragama itu harus untuk membela negara. Karena di ayat-ayatnya ada itu, tetapi ustadz tertentu, Mas Rani ya. Yang mengambil keuntungan dari sisi itu ya. Dia tidak pernah bicara bahwa ada ayat di mana mewajibkan umat Islam untuk bela negara. Oke guys, jadi rekayasa sosial ini mungkin terjadi selama ya, tidak sekarang ini. Akhirnya banyak penumpang gelap seperti ustadz-ustadz yang memperkaya dirinya dan sebagainya. Inilah yang memanfaatkan karena mindset orang Indonesia banyak yang sudah dicuci otaknya karena paham imperialisme tadi. Bukan paham imperialisme itu akhirnya tertanam di diri orang Indonesia, tapi orang Indonesia dibodohi agar supaya bisa dikuasai pikirannya. Jadi gini, Mas, kalau menurut saya nih, jadi rekayasa sosial, rekayasa agama ini memang ada grand design dari kekuatan asing ya. Ya, okay. Lalu di tengah jalan ini banyak kesempatan untuk memperkaya sendiri. Wah, ini kesempatan. Jadi di sini antara nafsu memperkaya diri dan pihak-pihak yang sengaja melakukan rekayasa agama, rekayasa sosial, ini bisa saling kerjasama, saling menguntungkan. Oke, mungkin waktunya kita terbatas, nanti mungkin kita sambung lagi ya guys. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan. Kita meski berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum.